والدهر أنزج وعده والبشر أضحى زال العنا وأنفاد الهنا بشر أطعم لنا بشرع لنا إلا المنى زال العنا وأنفاد kami muliakan keluarga besar Bapak Haji Marina yang hadir. Semoga kita dapat memetik hikmah daripada acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana mi'rajnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Silakan untuk masuk ke dalam karena rumahnya masih luas. Sebelum ibunya masuk ke dalam, ustadznya nggak mau mulai. Ayo ibu masuk ke dalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'an. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'an. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah hidup kami. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'an. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'an. Ya Allah ya Tuhan kami, minta uang 1 peti. Amin. Sisanya buat naik haji. Amin. Sisanya buat umroh lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'an. Ya Rabbi bil Mustafa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Masya Allah. Piye kabare Bapak Ibu? Baik. Jangan ada dusta di antara kita. Sudah sholat belum? Sudah sholat isya belum? Sudah sholat maghrib belum tadi? Ustadz, saya bertegak mulai jam 5. Bu, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah pada malam yang barokah, nikmat sehat, panjang umur, kita semua dapat berkumpul di tahun ini memperingati peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan, kami hormati alim ulama, tokoh agama, para ustadz ustazah yang hadir pada malam hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau. Mudah-mudahan menambah keberkahan acara kita malam hari ini. Tidak lupa yang kami hormati Sahibul Bait, khususnya masyarakat Sumbersari, terutama spesial yang mendirikan musola ini. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat keluarga semuanya. Buat yang hadir malam hari ini, insya Allah murah rezekinya, terkabul doanya, insya Allah berangkat umroh lagi tahun ini. Amin. Amin ya Rabbal. Bu, kepengen umroh? Bapak kepengen umroh? Saya punya resep. Saya bagi di awal sebelum saya cerita Isra wal Mi'raj. Kalau 3 Pak, kepengen umroh, kepengen haji, amalannya cuma ada 3. Yang pertama, selesai sholat 5 waktunya
aktif. Ada di waktu pagi yang namanya sholat duha. Kalau subuh kan sholat subuh. Selain 5 waktu sholat duha. Yang memang ingin umroh dan haji, insya Allah yang rajin sholat duhanya akan di halaman yang kedua. Setelah sholat duha baca surah Al-Waqiah. Amalan yang ketiga ini yang menentukan, surat tanah. Pak, punya surat tanah nggak di rumah? Punya nggak surat tanah? Motor ada di depan rumah, jejer 5. Anaknya kanggo motor, ibunya kanggo motor, bapaknya kanggo motor, cucunya kanggo motor. Belum ada yang berangkat umroh, berarti sedang berhutang kepada Allah. Dia lebih mengutamakan urusan dunia. Cinta Rasul. Ayo bingung, Bu, lebih cinta suami, lebih cinta Rasul? Cinta Rasul. Dengar Pak. Sekarang kita tanya bapaknya. Bapak yang di luar, ibu yang di luar, lebih cinta istri, lebih cinta Rasul Pak? Cinta Rasul, cinta istri. Malam hari ini urusan cinta akan diuji. Mana yang lebih kita cintai? Istrikah? Hartakah? Suamikah? Anakkah? Yang lebih kita cintai daripada Allah? Malam hari ini jawabannya setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Banyak kali iklannya. Oke. Terima kasih panitia. Ya, Bu, lebih cinta suami, lebih cinta Rasul. Rasul. Amin. Tidak akan dicintai baginda Nabi istri yang tidak cinta kepada suaminya. Tidak akan dicintai baginda Nabi suami yang tidak cinta kepada istrinya. Dan tidak akan dicintai baginda Nabi anak yang tidak cinta kepada orang tuanya. Rasul sudah pasti cinta dengan kita semuanya. Pak, Bu, Rasul lebih cinta siapa Pak? Umatnya. Umatnya. Alhamdulillah. Artinya Bapak cinta nggak cinta, Rasul pasti cinta. Tapi kalau kita ingin dicintai baginda Nabi, malam hari ini Bapak Ibu, yang kalau istri kurang cinta sama suaminya, malam hari ini kudu mencuci kaki suaminya. Ingat, pulang acara ini nanti rebus air panas. Lopang buyu toh. Bu, suruh apa tadi Bu? Rebus air panas, taruh di baskom, campur banyu adem. Emang sekali pitik. Pulang ke rumah, cuci kaki suami. Kalau ada bunga-bunga di depan rumah panjenengan, alak bu orang kita jual lorokan. Ada di bunga, ada di kembang. Man ada kembang di muka rumah kita, bunyi orang kutai jual. Lah enek kembang ke ngarep omah yang jenengan ambil letakkan di air tersebut. Campur-campur dia bahasanya kulon guys. Orang Jawa banyak di sini. Jawa. Orang Banjar ada? Ada. Kutai ada? Bugis ada? Masya Allah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Bu, tadi pesan Dai Tomo, ulang ini nanti acara bulan Rajab adalah saling memaafkan suami istri. Yang punya suami, ritual malam hari ini rebus air panas. Nah nanti itu episodenya lain. Nanti ada judulnya Janda Dalam Kolam. Masya Allah. Banyak janda kasih di Ustadz. Tolong dibentuk panitia. Pantesan saya ini bingung. Ini banyak ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Jangan-jangan orang sini punya istri 2. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pulang ke rumah,
cuci kaki suami, minta ampun, minta maaf. Karena bulan Rajab adalah bulan minta ampun. Kita minta ampun sebelum nanti masuk bulan Sya'ban hingga datang bulan Ramadan. Benar-benar kita dalam keadaan bersih. Maka di bulan Rajab ini kita saling memaafkan dulu. Yang dengan tetangganya suka nyolong buahnya. Ya, buahnya siapa? Durian orang dialai, mangga orang dialai. Ada di sini? Banyak. Sembarang makan, nah kita nih buah orang dialai. Tidak boleh, makruh. Kalau sudah buah di depan mejanya dai tawar sudah disediakan, boleh dimakan. Alhamdulillah. Kalau bapak ibu nggak pernah merasa nanam buah, jangan makan buah orang, ya, makruh. Makanya sulit punya keturunan anak yang soleh dan soleha karena sembarang makan buahnya orang. Istighfar, astagfirullah. Kurang keras, astagfirullah. Di Sumbersari lagi musim buah, banyak buah hilang Pak Haji. Mohon maaf Bapak Sepuh, Bapak-bapak yang sudah umur, saya minta izin untuk menyampaikan materi dakwah malam hari ini. Mudah-mudahan barokah, amin. Malam hari ini cuci kaki suami Bu, sempatkan Bu, saya nggak malam hari ini. Biar panjenengan yang punya pasangan malam mingguan di rumah malam hari ini, rebus air panas, campur air dingin, cuci kaki suami. Ibu kalau panggil suami siapa Bu? Bebek. Kata anaknya lebay. Mamaku ini lebay kan ya, iya bapakku gak bebek. Bapakku yang gue isi kayak ngono-ngono dia bebek. Sekali-sekali panggil suaminya, cintaku, bola-bolaku. Terserah kita hadiahnya apa. Panggilnya siapa Bu? Bapak. Bapak kek. Saya minta maaf sambil diurut kakinya, ya kan, airnya kan hangat kan Bu, ingat Bu, air hangat, jangan sampai besok rame di rumah sakit gara-gara ceramah Isra Mi'raj dan Itomo, banyak yang masuk rumah sakit kakinya dioperasi. Masya Allah, air hangat, cuci kaki suami, minta ampun, minta ridho. Suamiku tercinta, suamiku set ganteng, beleteng. Aku minta ridho, minta maaf. Selama ini sebagai seorang istri, saya banyak dosa sama panjenengan. Bapak tahu nggak, uangnya sering hilang setiap hari di kantor. Aku Pak saya nyolong. Minta maaf sama suami. Jangan sekarang banyak istri yang malu minta maaf sama suaminya. Ya Pak? Pak? Bu? Padahal ibu ini punya peran yang sangat penting. Nanti Bu, materi tentang ibu gampang, nanti saya kasih ya. Suami dulu. Ya, di kanan saya ini ada kue, ada buah. Ibarat bapak-bapaknya ini kue enten mendute. Ya, nanti ibu-ibu ceramahnya ibarat buah ini nanti, insya Allah. Masya Allah. Masya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pulang ke rumah suami istri saling memaafkan. Jangan sampai datang bulan Rajab suami istri masih ada dendam, belum saling memaafkan, padahal bulan yang sangat diagungkan oleh Allah di bulan Rajab, tapi suami istri masih marah-marah. Belum lagi anak dengan orang tuanya yang masih ada dendam. Di bulan Rajab kalau kita sudah masuk di bulan yang agung ini, maaf memaafkan, insya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi awal ini Pak yang saya ingin ingatkan, karena maaf memaafkan urusannya dengan manusia, urusan dengan Allah kita perbanyak istighfar. Sambil kita jalan, duduk, jualan, atau di mana saja ibu berada, perbanyak istighfar. Bapak juga jangan salah menempatkan istighfar. Sambil duduk di depan TV, ada istri lagi nyapu, astagfirullahaladzim. Nanti istrinya tersinggung.
Ternyata menutupi televisi. Masya Allah. Bu, banyak-banyak istighfar. Kenapa deh? Jadi jangan heran Pak Haji, kenapa wanita itu setiap hari suka ngomel aja, ya ngomong aja, nyerocos saya jauh. Ya, ada kucing lalu marahinya, kucing lo nggak tahu diri. Ya, pokoknya ibu-ibu tuh jangan salah kalau setiap hari dia selalu ngomel Pak, karena menurut penelitian adik-adik yang mahasiswa, menurut penelitian wanita itu satu hari wajib mengeluarkan 10.000 kata per hari. Jadi kalau dia nggak ada teman ngobrol, udah ngumpet, ya, dia panggil tetangganya, Ibu Dewi, kamu yuk, sini ke rumahku, tempat kesahan, apa gerak, malah aku benih. Makanya ngerumpi. Makanya ada di desa, di kampung itu majelis taklim ngajak ibu-ibu sholawatan supaya 10.000 kata per hari tadi diganti dengan sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Coba adik-adik ikutin, dari Tomo, ibu-ibu juga ikutin. Jaga mata bila melihat, jaga lidah bila bicara, jaga telinga bila mendengar, jagalah hati janganlah dengki. Sekali lagi, jaga mata bila melihat, jaga lidah bila bicara, jaga telinga bila mendengar, jagalah hati janganlah dengki, jagalah hati. Masya Allah. Nanti besok pagi, mulai besok pagi, kalau ada wanita di sana 2 orang ngerumpi, nyanyikan lagu itu. Kalau ada 2 ibu-ibu lagi nunggu durian, ngesahkan kurang, kita nyanyikan lagu itu. Dengarkan anak-anak, ya. Kalau perlu pakai musik rap. Jaga mata bila melihat, jaga lidah bila bicara, jaga telinga bila mendengar, jagalah hati jangan. Masya Allah. Bunyi ibu dia, tebak anak siapa akan ngajar. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Setelah ini nanti nggak ada lagi yang saling ngerumpi. Ya Bu, janji nggak ngerumpi Bu. Nggak janji Ustaz, karena itu kebutuhan. Alhamdulillah. Asal yang dirumpikan bermanfaat. Tidak boleh curhat tentang suami kepada wanita lain. Nanti wanita lain akan jatuh cinta kepada suamimu. Tidak boleh menceritakan istri panjenengan kepada orang lain. Nanti orang lain jatuh cinta kepada istrimu. Dia tahu, oh kelemahannya rumah itu di sini. Tunggu ya. Nah, tidak boleh cerita urusan keluarga kepada manusia. Berceritalah kepada Allah. Ambil sejadah, ngobrol sama Allah, ya Rob. Panggil Allah, ya Rob. Panggil lagi Allah, ya Rob. Jadikan suami saya suami yang soleh, ya Rob. Berdoa minta sama Allah. Kalau istrinya nggak soleha juga Pak, berdoa sama Allah. Ya Allah, jadikan istri saya istri yang soleh. Begitu juga ibu bapak punya anak-anaknya nggak ada yang soleh dan soleha, nggak ada yang mau diajari agama. Berdoa sama Allah, ya Allah, jadikan anak-anak saya anak yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal. Adik-adik,
Kak Tomo mau tanya, bapaknya sembahyang deh? Di awal rasa anaknya kan jujur. Di mana bapakmu sembahyang? Oh tidak. Oh mungkin sembahyangnya di musola Tenggaron, di rumah. Alhamdulillah. Tidak akan lahir anak yang soleh kalau orang tuanya tidak tidak akan lahir bapak ibu anak yang rajin sholat kalau orang tuanya tidak Masya Allah. Karena ujung dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sholat, materi sholat yang saya dulukan, mumpung tembus, ya. Pak, kenapa Allah nyuruh kita sholat? Kalau Allah memerintahkan sesuatu, saya jadi teringat dengan malaikat Jibril. Ibu kenal dengan malaikat Jibril? Kenal? Kalau malaikat Ijroil, bapak tahu, sering mampir-mampir. Ini malaikat Ijroil, adek, malaikat Jibril. Kenal? Ini. Malaikat Jibril, bapak ibu, dikabarkan memiliki 600 pasang sayap. 600 pasang sayap, satu pasang sayap dibentangkan malaikat Jibril, panjangnya dari barat ke timur, lebarnya dari masyrik wal maghrib. Itu satu pasang sayap. Bagaimana kalau 600 dibentangkan malaikat Jibril? Karena hebatnya malaikat Jibril diciptakan oleh Allah. Bertanyalah malaikat Jibril kepada Allah, "Ya Rabb, adakah makhlukmu yang kau ciptakan lebih hebat daripada aku?" Apa jawab Allah? Tidak ada wahai Jibril, engkau satu-satunya makhluk yang aku ciptakan luar biasa. Dipuji Allah seperti itu bapak ibu. Sujudlah malaikat Jibril selama 1000 tahun. Berapa bu? 1000 tahun. Etam baru sujud satu ada marah-marah dengan imam. Sampai agar imamnya lawas sekali. Apalagi kalau sudah bulan Ramadan, ya, imamnya sujudnya lawas, besenggol, siapa imamnya? Ada orang sembahyang pakai saham kayak itu. Ya, Masya Allah. Sujudlah malaikat Jibril selama 1000 tahun. 1000 tahun berlalu, bangkitlah malaikat Jibril dari sujudnya, bertanya lagi kepada Allah, "Ya Rabb, adakah makhlukmu yang menciptakan lebih hebat daripada aku sujudnya?" Tidak ada wahai Jibril. Sujudmu sungguh luar biasa. Tapi wahai Jibril, sujudmu yang 1000 tahun itu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Tidak ada pahala apa-apanya di hadapan aku dibandingkan dengan 2 rakaat sholatnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jare wong Jawa lah kok iso kaya ngono ya Rob. Lah wong sujudmu tuh karepmu dhewe. Paham Bu? Sujudnya Jibril itu keinginannya sendiri, bukan perintah Allah. Tapi sholatnya umat Rasulullah itu adalah perintahku, kata Allah. Setiap yang aku perintahkan, kata Allah, akulah yang akan memberikan ganjarannya. Coba, Jibril sujud 1000 tahun Pak, gak ada pahala apa-apanya di hadapan Allah. Tapi kita sujud, paling lama berapa menit kita sujud, dipandang oleh Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Isra wal Mi'raj. Ya Rabbi bil Mustafa Sidana wa birlana Mamadoya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Di saat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersedih, tahun itu adalah tahun duka cita, di mana baginda Nabi seorang yang begitu sangat dicintai oleh Allah, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya dipanggil oleh Allah. Mulai sejak dalam kandungan diambil bapak, kemudian dipanggil lagi ibunya, kakeknya, pamannya, dan orang-orang yang tercinta diambil oleh Allah. Baginda Nabi sebagai seorang yang sangat cinta dengan keluarganya merasa bersedih.
Sama dengan kita, Pak. Bapak punya orang tua, ketika saat ini orang tua tidak ada, rindu, kangen. Saat kita kangen dengan bapak kita, ibu kita yang sudah tidak ada, sebenarnya kita lebih rindu kepada Allah. Karena kasih sayang yang digambarkan, yang dilukiskan oleh orang tua kita, itu adalah cara Allah berkasih sayang kepada kita melalui tangan orang tua kita. Sebenarnya yang berkasih sayang itu Allah. Kalau kalian rindu kepada orang tua yang sudah tidak ada, sebenarnya kalian sedang rindu kepada Allah. Allah hanya meminjam jasadnya, Allah hanya meminjam raganya, tapi ada ruh Allah di dalam diri mereka yang berkasih sayang, yang menyayangi kalian sampai kalian besar. Jadi kalau kita rindu, kangen dengan orang tua kita, sebenarnya kita rindu kepada Allah. Maka datanglah kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di saat baginda Nabi sedang duduk-duduk santai di dekat Masjidil Haram, datanglah 3 malaikat. Ya Muhammad, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil. Kalau saya tidak salah ingat, ada 1 malaikat lagi yang tidak bisa disebutkan namanya. Kemudian 3 malaikat ini mendatangi baginda Nabi, kemudian menyampaikan, Muhammad, pada malam hari ini engkau diperintahkan oleh Allah untuk menemui Allah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Kenapa Rasulullah diundang? Karena Rasulullah lagi bersedih sekali. Di dekat Masjidil Haram, di Baitullah, Allah melihat orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi sangat bersedih sekali. Akhirnya datanglah malaikat menemui Nabi, kemudian Nabi dibaringkan, dibedah dadanya seperti laser. Dibedah dadanya, dikeluarkan jantung dan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam. Itulah wasilah sebelum orang menghadap Allah, dibersihkan dulu dirinya, kita gunakan untuk ibadah sholat sebelum sholat berwudu. Dicuci 3 kali, dibersihkan 3 kali sebelum dia menghadap Allah. Banyak orang yang mau menghadap Allah berwudunya belum sempurna. Kenapa? Belum mensucikan dirinya sebelum menghadap Allah, sehingga wudunya tidak berpengaruh terhadap sholatnya, sehingga sholatnya tidak berpengaruh terhadap kehidupannya. Kenapa? Dia tidak tahu sebelum menghadap Allah, hatinya, jantungnya dibersihkan dulu sebelum menghadap Allah. Makanya Pak, kalau kita wudu, kalau kita mau sholat, bukan sekadar mencuci tangan, membasuh muka dan sebagainya. Itu ritual yang luar biasa. Ingat di zaman baginda Nabi, ada sahabat yang waktu itu Pak lagi musim kemarau. Orang pertama berwudu, kemudian airnya disanggah pakai baskom. Kemudian orang kedua berwudu menggunakan air yang ada di baskom karena tidak ada air lagi. Apa yang terjadi? Muka orang yang kedua hitam, tangannya hitam, kakinya hitam. Bunyi orang ketahui juga, kenapa? Muhammad hitam. Maka habis berwudu. Ternyata setelah disampaikan kepada baginda Nabi, tidak boleh menggunakan air wudu orang yang pertama kepada orang yang kedua. Karena pada waktu berwudu, dosa-dosa kita berguguran bersamaan dengan air wudu itu. Jadi gunakan, ya Allah, ampuni dosa tangan saya. Ya Allah, ampuni dosa wajah saya, dosa mata saya, dosa hidung saya, dosa mulut saya. Ya Allah, ampuni dosa kaki saya. Mungkin pernah melangkah di tempat yang tidak Engkau ridhoi. Itu pada waktu kita berwudu. Gunakan wudu setiap kita ibadah sambil berdoa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, saya ini bisa berdoa. Bu, kalau ibu nggak bisa berdoa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Yang orang Bugis pakai bahasa Bugis. Ya, Allah ngerti nggak bahasa Bugis? Ngerti. Berdoa pakai bahasa Bugis. Macam mana? Tega nggak bisina? Mau belanja ikan, ikannya bicu-bicu. Allah ngerti nggak bahasa Bugis? Ngerti. Yang orang Banjar berdoa pakai bahasa Banjar. Nah kayak apa ini ya Allah, jualanku nah ada payu-payu. Nah kayak apa caranya ya Allah? Berpandir lawan Allah lah pakai bahasa Banjar. Allah ngerti nggak? Ngerti. Yang orang Jawa pakai bahasa Jawa, Allah ngerti
Ya Allah, piye kabar? Ya Allah, dasu muter. Pokoknya panjenengan pakai bahasa Jawa Allah ngerti, pakai bahasa apa saja Allah ngerti. Saya jangan pakai bahasa kuntilanak lah. Sudah tahu mati lampu, pakai mukena lagi baru bahasa kuntilanak. Ditebak punya orang utai gua, disawat sama bojone ke sendal. Berdoa pakai bahasa apapun Allah ngerti. Nggak ngerti bahasa Arab, pakai bahasa yang kita ngerti. Bahkan pakai bahasa isyarat pun Allah ngerti. Ya, mulai besok subuh kita berdoa saat berwudu sambil berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah dibuka dadanya, dibedah dadanya, dilaser, dirapatkan kembali teknologi alam semesta, teknologi Allah Subhanahu wa taala. Dilaser dada baginda Nabi, dibuka dadanya, dibersihkan jantung dan hatinya. Perjalanan Isra wal Mi'raj menggunakan kendaraan bernama buruk. Buruk niki Pak, kabarnya 40.000 tahun menangis di surga. Di surga itu banyak buruk. Banyak sekali buruk. Ada satu buruk menangis saja di surga itu. Buruk, kenapa kamu menangis? Dia ditanya malaikat Jibril. Wahai Jibril, saya ini rindu. Rindu dengan siapa? Saya dengar di dunia ada seorang nabi yang sangat dicintai Allah bernama Muhammad. Saya rindu dengan Muhammad, sehingga saya terus menangis di surga yang indah ini hanya karena rindu ingin bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40.000 tahun itu buruk menangis di dalam surga. Wahai buruk, kemari, engkaulah yang aku perintahkan menemani baginda Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Buruk yang rindu tadi tersenyum menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buruk ini perjalanannya sungguh luar biasa. Sekalinya melompat, sekali dia melompat, sekali dia berangkat, seluas mata memandang seperti kilat. Dari Masjidil Haram sampai tembus ke Masjidil Aqsa, baru lompatan yang pertama. Di saat lompatan pertama ini Pak, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan aroma yang sangat wangi. Harum sekali. Perjalanan dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah melintasi perjalanan Isra. Wangi siapa ini wahai Jibril? Wangi siapa ini wahai Jibril? Wahai Muhammad, kita sedang melintasi kuburannya Siti Masita. Siapa Bu Siti Masita? Penjual tempe lain. Tahu kita Siti Masita? Mbak, tahu nih Siti Masita? Ngerti enggak? Ada nih Siti Masita? Enggak ada. Oh, Siti Masita masih halus. Siti Masita itu Pak, tukang sisir putri Raja Fir'aun. Kerjaannya tiap hari menyisir putri Raja Fir'aun rambutnya. Sedang asik-asik nyisir rambut putri raja, kemudian sisir ini tadi jatuh Pak Haji. Ketika sisir itu jatuh ke lantai, apa yang dikatakan Masita? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Terkejut putri raja. Wadah, bunyi juga. Ada Tuhan selain bapakku kah? Dia kan mengakui bahwa Fir'aun adalah Tuhan. Ternyata Masita berkata, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti ada Tuhan selain Fir'aun. Bunyi etang dua, kupadakan bapakku kau. Ya, langsung beranjak anaknya Fir'aun ini menemui bapak. Ayahanda, Masita mengaku ada Tuhan selain engkau. Panggil Masita. Dipanggil Masita. Hai Masita, benarkah bunyi anakku ada Tuhan selain aku? Apa jawab Masita dengan hati yang sangat kuat? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Baik Masita, kalau engkau mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan selain aku, keluargamu akan aku uji. Panggil semuanya, suamimu, anakmu. Ada dua Bu, anaknya Masita yang kurang lebih seperti ini besarnya. Berapa umurmu? 7 tahun. Nah, tegak ini umurnya.
satu lagi masih dalam buaya, masih dalam gendongan ibunda Masito. Masito, panggil keluargamu. Sudah sampai Masito, rupanya saat di perjalanan Raja Fir'aun memerintahkan kepada prajuritnya untuk menyiapkan sebuah kuali berisi air bercampur minyak dengan api yang menyala-nyala hingga mendidih, dengan maksud ingin menceburkan semua keluarga Masito ke dalam kuali yang panas itu. Sudah mendidih, datang suaminya beserta anaknya keluarga Masito, diuji iman Masito. Masito, lihat, suamimu sudah berada di ujung kuali. Kalau engkau mengakui ada Tuhan selain aku, maka akan aku ceburkan suamimu ke dalam kuali itu. Apa kau tidak sayang dengan suamimu? Saya sayang dengan suami saya, ya Raja yang agung. Tapi saya lebih cinta kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Diceburkanlah suami Masito ke dalam kuali yang panas itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu diuji. Kalau kita baru diuji, dikasih beras sekarung, dikasih indomie 1 dus, dikasih uang 300.000, ada yang berani berpindah akidah. Bu, satu partai ngasih 300, 2 partai ngasih 600. Bu, Pak, pindah akidah nggak? Silahkan. Mau pilih partai apa saja silahkan. Satu rumah, anak, bapak, ibu, beda-beda partai silahkan. Waktu mau tidur pasang bendera masing-masing, ya. Bapaknya warna ini, ibunya warna ini, anaknya warna ini. Silahkan. Di rumah bebas, tapi jangan bertengkar. Masya Allah. Ini gara-gara partai ibunya lain, suaminya lain, ibu lalu gak masak di rumah. Ini mau pokoknya aku masak, biar aja situnya mati kelaparan. Bu, biasa aja. Bapaknya juga gitu. Jangan gara-gara partai rumah tangga hancur. Jangan gara-gara partai cintanya kepada Allah semakin berkurang. Jangan gara-gara partai cintanya terhadap keluarga semakin berkurang. Itu berarti ada sesuatu yang salah yang kita kerjakan. Kalau yang kita cintai semakin tidak kita cintai. Bapak Ibu, silahkan pilih siapapun pemimpin Anda, tapi Anda kelak yang bertanggung jawab di hadapan Allah siapa yang Anda pilih. Jika pemimpin itu menjolimi orang banyak, Anda kebagian dosanya. Itu mah yang pesan. Ya. Jika kalian salah pilih pemimpin desa, salah pilih pemimpin RT, kalau dia jolim, maka Bapak RT, Bapak Kades lah yang bertanggung jawab. Pak Kades tadi datang belum? Pak Kades, oh ya siap. Kalau Bapak Ibu ada yang kehabisan beras, lapor sama Pak Kades. Loh itu, ingat pemimpin Umar bin Khattab ketika jalan-jalan di rumah warganya, dia sedang mendengar ada sebuah rumah yang merintih menangis, didengarkan oleh Umar. Ternyata ada warganya, masyarakatnya yang kelaparan. Siapa yang bertanggung jawab? Umar pemimpin. Begitu juga dengan Pak Kades. Kalau ada sampai kelaparan di Sumbersari, Pak Kades yang harus bertanggung jawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini Pak Kades bilang, dia itu kumpulin nomor telepon caleg. Alhamdulillah. Itu Pak gunanya pemimpin. Bapak Ibu gak usah khawatir. Makanya pilih pemimpin yang soleh, yang peka kalau masyarakatnya lapar, yang peka kalau masyarakatnya butuh ekonominya diperbaiki. Itu baru pemimpin yang soleh. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Kades kita bersabar. Karena masyarakat ini ada yang baik, ada juga yang jadi hantu. Biasa Ustaz. Masya Allah. Siap Pak Kades, semangat Pak Kades ya. Masya Allah. Jadi harus sabar.
Jadi pemimpin harus sabar. Itu pemimpin desa, belum lagi pemimpin rumah tangga, ya enggak? Suami istri harus sabar. Ibu punya suami, dia harus sabar. Bapak punya istri yang bapak pilih itu harus sabar. Ingat, walaupun setiap hari diamkan aja. Ya, adik-adik, kalau mamanya ngomel mah di rumah, oi kan mak, dengari, mana kita? Oi, mainan bikin sudah nih. Masya Allah, Bu, biar lebih dicinta suami, dandan yang dandan yang cantik, kan sudah dari Tom ajarin. Kalau dandan baca sholawat. Adik-adik ingatin dia mama, aman pakai lipstik, marhabannya, marhaban. Habang bawahnya, hijau atasnya. Ya, ada yang mau? Iya. Selama ini bapak kan selalu melihat istrinya pakai lipstiknya merah terus. Sekali-sekali Bu pakai hijau. Bunyi lakinya juga keracunan opo, bujur. Alhamdulillah. Itu baru pakai lipstick. Ini pakai apa namanya? Baskom. Blush on. Pakai blush on. Ya kan Bu? Pakai blush on tuh ada selawatnya. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Pok, nggak keren. Abang sebelah sini, merona hijau sebelah sini. Serasikan dengan lipstick, ya kan? Itu baru pakai blush on. Ini apa namanya Kak? Alis. Pakai alis kan enten selawat. Ajari Pak, pujian Pak. Qalal badru alaina betajak mamanya gitu. Iya, ini dandan ngomel, gawe lipstik, laki kuning bikin pelit, aku korek lipstik dengan korek nah. Dijual aku dibelikan. Karena ibu dandannya marah, ibu dandannya ngomel, makanya laki kita melihat muka kita tegak hantu. Bu, malam hari ini dandan yang cantik bersolawat kepada baginda Nabi. Nanti pulang ke rumah, ibu punya cermin nggak? Oh ada, halus-halus. Mirror. Siapa yang paling manis di Sumbersari sini? Iya. Kalau perlu pulang ke rumah pakai sandal konjet. Ada kita sandal konjet? Nada. Suruh ibunya beli sandal tinggi yang 7 cm kah 17 cm. Berapa? High heels. Nah, tuh diajari saya. Namanya high heels. Bu. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kisah saya tadi? Baru lakinya masih toh yang kecebur. Masya Allah. Suami masih toh dimasukkan ke dalam kuali yang panas itu, mempertahankan imannya kepada Allah. Masih toh rela mengorbankan suaminya demi cintanya kepada Allah. Lanjutnya nih Pak. Oke, saya suruh merah nih lawas. Masya Allah. Hai Mas Ito, itu ada 2 anakmu. Ada anakmu tadi yang umurnya berapa dek? 7 tahun. Ada anakmu yang masih dalam buaya. Apakah engkau tidak sayang dengan anakmu Mas Ito? Wahai Fir'aun, aku sangat cinta dengan anakku. Anaknya yang 7 tahun itu diceburkan ke dalam kuali. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Masih toh mempertahankan imannya kepada Allah. Atas izin Allah, bayi yang digendong Masih toh ini Pak Haji, yang umurnya baru beberapa hari dilahirkan, berbicara dengan Masih toh. Wahai ibunda, pertahankan imanmu kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masih toh dengan bayinya diceburkan ke dalam kuali yang mendidih itu. Keluarga Masih toh mati mempertahankan imannya kepada Allah. Kuburannya harum, tercium oleh baginda Nabi saat perjalanan Isra. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
hidup ini kalau kita mempertahankan iman kita kepada Allah, insya Allah apapun akan ditolong oleh Allah dengan caranya Allah. Ingat, kalau kita punya rumah mewah, mobil mewah, uang banyak, ingat kepada Allah, semua akan diambil, semua akan dikembalikan, karena semua adalah titipan. Kalau kalian hari ini punya harta, jangan disimpan, Pak. Kalau kalian hari ini ada yang bisa dijual untuk kalian bertemu dengan Allah, jual. Kalau kalian bisa umroh, harus dijual, jual. Motor, jual. Mobil, jual. Kita minimal berangkat menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, gak ada artinya Pak harta yang disimpan-simpan, Bapak Ibu. Kalau kalian mencintai manusia, manusia akan meninggalkan. Kalau kalian mencintai pasangan akan meninggalkan. Kalau kalian mencintai orang tua akan meninggalkan. Kalau kalian mencintai anak akan meninggalkan. Tapi kalau kalian mencintai Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang memang rindu kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita ini Pak bukan siapa-siapa. Kita ini bukan orang hebat. Kita perlu orang soleh supaya doa kita ini didengar. Makanya banyak orang yang berbondong-bondong mendatangi orang yang soleh minta doa. Tapi banyak orang lupa ada orang yang keramat di rumahnya, ibunya, bapaknya yang doanya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagai ibu jangan sembarang sebut. Jangan anak kita marahi macam-macam, karena yang keluar dari mulutnya ibu itu jadi Kalau ibu mau nyumpahi anaknya supaya anaknya kaya, kalau dia naik haji kau 7 kali itu sumpahi kata kayak itu. Kalau marah itu, karena itu jadi doa. Bu, kenapa anak Anda sampai hari ini diuji Allah gak selesai-selesai? Kenapa anak Anda sampai hari ini diuji oleh Allah gak selesai-selesai? Karena masih ada dosanya dengan kedua orang tuanya. Mumpung masih hidup orang tuanya, minta ampun. Kalau bapak ibunya sudah meninggal, dia belum sempat minta ampun, ujiannya sampai dia meninggal dunia. Masya Allah. Mumpung masih punya orang tua, jangan usah pelit. Gak usah pelit, apalagi suami mau berbakti sama orang tuanya. Dikasih semangat. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini selalu memudahkan suaminya supaya suaminya menjadi kekasihnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sampai jam berapa kita nih Pak Ustaz? Lanjut kisah, saya singkat-singkat aja Pak. Sampai di Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, ada satu peristiwa lagi yang dilihat baginda Nabi Pak. Setelah mencium bau yang sangat harum, Rasulullah melihat ada orang yang menabur satu benih padi. Muncul berhektar-hektar padi yang langsung tumbuh, langsung dipanen. Padahal satu butir saja dia tanam, berhektar-hektar. Bapak mau coba aja besok. Yang punya padi. Wahai Jibril, apa yang sedang aku saksikan itu? Wahai Muhammad, itulah gambaran umatmu yang mereka berbuat satu kebaikan, Allah balas 1000 kali lipat kebaikan-kebaikan. Itu gambaran Pak. Kalau kita berbuat baik, Allah janji pasti akan membalas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lanjut baginda Nabi naik ke atas. Sampai mulai di pertengahan langit, Nabi dipanggil Muhammad, kesini sebentar. Jangankan datang Pak, menoleh pun tidak. Wahai Muhammad, untung engkau tidak menoleh, kata Jibril. Kalau seandainya engkau menoleh, maka umatmu akan lebih cinta dunia daripada akhiratnya. Karena apa Pak? Yang memanggil-manggil tadi adalah wanita cantik, suaranya sangat indah. Muhammad, kesini setumah. Coba Pak Kades yang di Kiau, ada orang bini manis di tengah jalan. Pak Kades, singgah Bang Setumah.
Singgah nih Pak. Singgah Pak, singgah. Masya Allah. Oh, Dipanggil kira Pak Kades singgah. kita gak beras sekilo. Masya Allah. Kalau kita dipanggil-panggil wanita cantik Pak, minimal menoleh kita Pak. Ini baginda Nabi dipanggil-panggil wanita cantik, suaranya merdu, tapi Rasulullah tak sedikit pun menoleh. Untung wahai Jibril, aku tidak menoleh tadi. Iya wahai Muhammad, kalau seandainya engkau menoleh, maka umatmu banyak yang cinta dunia daripada akhiratmu. Mending Pak suara wanita cantik, Pak Kades. Ini nenek-nenek yang nyaw, Muhammad, sini Pak setuh Muhammad. Kalau tadi suara gadis, ini suara nenek-nenek yang manggil. Wahai Muhammad, kemari, kata orang tua itu tadi, nenek-nenek manggil. Wahai Jibril, siapakah dia? Menenek, mau Rasulullah noleh. Siapa dia itu wahai Jibril? Wahai Muhammad, itulah gambaran dunia yang engkau tempati, umurnya sama dengan orang tua itu. Hadirin, itu di zaman baginda Nabi, umur dunia sudah tua. Apalagi sudah berabad-abad beliau tidak ada, dan kita di dunia ini Bapak Ibu, dunia ini tinggal hancurnya. Tanda-tanda kiamat di mana-mana sudah ada, di Arab semua sudah ada. Semua tanda-tanda hampir 99% sudah ada. Bahkan disebutkan hari kiamat akan terjadi di bulan suci Ramadan, dan itu di hari Jumat, dan bulan Ramadan tidak lama lagi. Bersiap-siaplah. Kalau sudah bulan Ramadan, ada hari Jumat, bersiap-siap hari kiamat terjadinya di bulan Ramadan dan hari Jumat. Bahkan dunia ini sudah diingatkan tidak lama lagi waktunya. Jadi jangan banyak mengumpulkan harta, ya Bu. Cukup sudah beli Tupperware, dah cukup. Dadah beli Tupperware. Sudah ngumpulin jilbab, bukan apa segala macam di lemari penuh. Bu, kena kita kan. Sudah hari sudah mau kiamat, banyak Masya Allah. Urip iya, Ustadz, saya masih sehat, masih kuat. Ada Bu yang lagi ketawa-ketawa mati. Ada nggak? Ada. Ada yang lagi makan enak mati. Ada nggak? Ada. Ada yang lagi anak kecil kayak gini diam-diam mati. Ada nggak? Ada. Ada yang ustaz lagi ceramah mati. Ada nggak? Ada. Macam-macam. Ada yang lagi jadi imam mati, ya nggak? Ada yang jadi makmum mati. Ada yang naik sepeda motor mati. Karena setiap hari Bapak Ibu, malaikat Ijrail itu nemuin kita setiap 21 menit. Setiap 21 menit Ijrail itu datang. Ingat, kita lihat jam kita, 21 menit jalan. Tuh 21 menit ada lagi dia di samping. Ingat itu. Masya Allah. Jadi hati-hati dan ingat mati. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melintasi penjuru langit. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabiullah Ibrahim. Melintasi penjuru langit, Rasulullah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, saya hanya sampai di sini saja. Saya tidak diizinkan lebih daripada itu untuk masuk ke zona keallahan. Hancurlah malaikat Jibril kalau melangkahkan masuk ke zona keallahan. Tapi dengan izin Allah, Muhammad manusia dengan jasad dan ruhnya menuju Allah, bertemu dengan Allah, kembali pun dalam keadaan sehat, panjang umur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang tadi saya ceritakan malaikat Jibril yang hebat itu tidak bisa masuk ke zona keallahan, tapi Muhammad Rasulullah bisa masuk ke zona keallahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, disitulah Nabiullah diajak jalan-jalan melihat surga dan neraka. Saya tidak menceritakan surga, Bapak sudah tahu semuanya. Surga itu indah, surga itu luar biasa, nikmat.
Ketika Rasulullah melihat-lihat neraka, ada orang yang perutnya besar, kemudian dia tenggelamkan tubuhnya di dalam sumur. Sumurnya penuh dengan darah bercampur nanah, bahkan bau sekali, bahkan berulat. Dia tenggelamkan tubuhnya, dia buka mulutnya hingga nanah tadi memenuhi perutnya sampai perutnya besar. Siapa itu wahai Jibril? Itulah gambaran umatmu wahai Muhammad, yang mereka makan hartanya anak yatim. Mereka akan ditenggelamkan di sumur darah bercampur nanah, busuk, bau dan berulat. Mereka akan terus minum air itu sampai perutnya membesar dan kemudian pecah. Kemudian balik lagi, mereka minum lagi. Mereka itulah yang suka menghabiskan hartanya anak yatim. Kemudian Rasulullah melihat ada orang yang memegang palu yang sangat besar. Dia pecahkan kepalanya sampai otaknya terjatuh di pundaknya. Kemudian balik lagi, pecahkannya lagi, pecahkannya terus kepalanya. Siapa itu wahai Jibril? Itulah umatmu Muhammad yang mereka sering meninggalkan perintah-perintah Allah. Mereka hancurkan kepalanya, terutama perintah sholat. Mereka yang tidak sholat, mereka akan menghancurkan kepalanya sendiri. Pak, makanya Rasul mengatakan bahwa sholat itu adalah kepalanya ibadah. Kalau Bapak di Sumbersari sini Bu, tengah malam Ibu lewat, ada orang yang tangannya dua-dua buntung, kakinya dua-dua juga buntung, masih ada kepalanya, masih Ibu kenali, Pak Haji kemana? Tapi ini sudah kepalanya yang buntung, tangannya buntung, kakinya buntung. Kenal gak Bu? Begitu juga dengan sholat Pak. Kalau kita tidak sholat, sama saja kita jalan di dunia ini tanpa kepala, tidak dikenal oleh Allah. Jadi kalau Bapak, Ibu jadi orang baik di dunia ini, sedekah, wakaf, atau apa, tapi tidak sholat, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada Bapak Ibu merasa, oh Pak Ustadz saya ini banyak amal, ngasih orang makan banyak, ya, sedekah saya banyak, sosial saya banyak, tapi nggak sholat, ditolak sama Allah. Tidak ada artinya kebaikan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya hidup kita ini Pak disuruh ibadah. Setelah sampai baginda Nabi menemui Allah Muhammad, aku perintahkan, aku undang engkau datang kemari menemui aku perintahkan engkau sholat 50 kali sehari semalam. Senang baginda Nabi Pak membawa perintah sholat 50 kali sehari semalam ini. Begitu senangnya dapat oleh-oleh, sama kayak Bapak Ibu kondangan dibawahi kotaan, senangnya saya bawakan untuk keluarga. Ini Rasulullah dibawa perintah, dibawa oleh bawa Muhammad untuk umatnya. Baru turun langit ketemu dengan Nabiullah Ibrahim. Wahai Muhammad, apa yang kau bawa? Wahai Ibrahim, saya diperintahkan sholat 50 kali sehari semalam. Wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Mintalah keringanan kepada Allah. Umatmu kecil-kecil tidak akan sanggup 50 kali sehari semalam. Bayangkan Pak, 50 kali kalau sampai ke dunia, baru selesai kita assalamualaikum, belum Bapak keluar dari masjid sudah perintah sholat lagi. Masya Allah. Minta keringanan baginda Nabi. Dapat keringanan Pak. Menurut sejarah 555. Dari 50 jadi 45, dari 45 jadi 40 tuh bolak-balik tuh Pak. Bolak-balik sampai pada akhirnya 5 kali sehari semalam ketemu dengan Nabiullah Ibrahim. Wahai Muhammad, berapa? 5 kali sehari semalam kata Allah. Siapa umatku yang bisa menjalankan, pahalanya sama dengan 50 kali sehari semalam. Saat itu pun Nabiullah Ibrahim mengatakan, umatmu tidak akan sanggup. Apa kata baginda Nabi? Saya malu bolak-balik minta keringanan kepada Allah. Maka 5 kali sehari semalam inilah dibawa kembali pulang ke dunia untuk oleh-oleh kita sebagai umatnya yang cinta kepada baginda Nabi. Jangan tinggalkan sholat. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Tuh ngaku kan? Bu, repot Ustaz. Bapak repot, semua orang repot. Pak Ustaz repot, Ibu repot, nenek
repote jadi petani, salate digawe lali. Apa maneh lek wayahe tandur, salate di Loh, ngaku kan wong ngene kan Pak Kades. Pak Kades. Tanggung jawabnya Pak Kades kalau masyarakatnya enggak ke masjid. Ya, Pak Kades ini harus bikin door prize. Pak Haji Sunarto sudah menyiapkan musola. Di keluarganya sudah mewakafkan tempat. Pak Kades tinggal bikin reward, siapa yang rajin sholat subuh bawa kupon, nanti kuponnya akan diundi, yang namanya akan keluar, akan diberangkatkan umroh oleh orang satu kampung, ya enggak? Lega subuhnya rame kok. Loh iya, nanti di subuh itu ada yang namanya sedekah subuh. Sedekah subuh itu yang paling dicintai baginda Nabi. Yang ibu-ibu yang lain dapat ilmunya. Orang pulang sholat subuh, dia bikin nasi kuning, dia sediakan gratis. Wow, sugih kabeh wong ngene bapak ini. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Repote jadi pedagang, salate digawe gampang. Apa maneh dagangane laris, durung sholat kok ngakuni. Jadi bapake, aku wis sholat durung ya. Ya Masya Allah. Repote jadi Pak Lurah, ya Pak. Mikir ke masyarakat kata, apa maneh lek wayahe pemilu, rina wengi ora iso. Rasakan ke Pak Lurah. Semua orang repot, Bapak repot, tapi jangan tinggalkan sholat. Di bulan Rajab ini, Bapak Ibu, sama-sama bunyi bahasa kutanya itu seberataan etam jaga kualitas sholat etam, berjuang etam pepal betis etam jewer kuping kita ini. Kalau Bapak hari ini ada yang kakinya sakit, ngomong sama kaki, Ki, maafkan aku ya Ki, aku kerja nemu sholat yo lali, pengajian yo ogah. Ki, sepurane maafke nggih, sikilku iki nakal, moro musala gak gelem. Lho, kepuk sikil sampean, Pak. Ya, ya Bu. Kalau kakinya masih sakit kena asam urat. Ada enggak yang kena asam urat? Kata guru saya Ustaz Danu, asam urat itu dendam. Ya, dendam sama pasangannya. Marah tapi diem, itu asam urat. Tuh, makanya tadi di awal saya bilang, rebus air panas, masuk, duduk disiram, duduk bojone sen disiram. Terendam kakinya, minta ampun, minta maaf, yang punya asam urat, ya kan? Biasanya kalau lagi marah sama suami, brek. Nah, di situ kakinya berontak. Oke? Bu, mau nggak maafkan suaminya? Anu Ustaz, saya dikasih uangnya kurang. Bu, kalau dikasih uang suami mah, ini uang 10 juta cukupkan sehari. Alhamdulillah. Langsung ke Samarinda berangkat OTW ke mall. Ma, ini uang 5.000 cukupkan setahun. Ibu yang cerdas, 5.000 buat setahun. Datang ke pasar malam, dibelikan kalender. Sampai ke rumah, Bu, gawenya aku kopi, potong bulan Januari, masuk aja gelas. Bu, gawenya aku sego goreng, potong bulan Februari, makan tuh kalender. Doakan suami panjenengan murah rezekinya, amin. Kenapa Bapak nggak sukses-sukses? Karena istri Anda nggak pernah doakan sampai kaya. Loh iya, Bu, doa panjenengan istri itu kabul. Ingat, kabul. Istri itu apalagi sudah punya anak satu, doanya ijabah. Rugi kalau sampai punya pasangan gak dijadikan kaya. Doakan, ya Allah, mudah lakiku kaya raya, banyak omongnya, banyak usaha segala macam.
supaya memang cinta dengan aku. Lalu ibunya, anu Pak Ustadz, ternyata menjadi orang kaya ujungan. Lalu didoakan, Bu, kalau suaminya macam-macam, biar Allah yang menghukumnya. Loh, bapak juga gitu. Kalau istri panjenengan macam-macam, biar Allah yang menghukumnya. Kalau matane saya jelalatan, biar Allah saya colok matane. Loh, tak kandani, tenang aja sampean. Wanita itu Pak luar biasa. Tangan kiri gendong bayi, tangan kanan oseng tempe, kaki kanan buru kucing, bus. Kaki kiri lagi usir anak. Situ jangan ngusir bapak repot nih. Belum lagi pinggangnya lagi. Mana rumahnya Haji Anies sana? Tuh, keren. Makanya wanita itu luar biasa. Hati-hati kalau sudah jadi ibu, apalagi panjenengan sudah melahirkan seorang anak, statusnya jadi ibu, kata-kata Anda keramat. Tuh ingat. Waduh, ketahuan rahasia Pak Ustadz kata bapak-bapak. Pantasan aku dikaya-kaya. Karena apa? Kurang doa. Makanya Bu, banyak orang laki cari istri lagi itu yang mau doakan dia. Ibu sih gak mau doakan dia. Masuk. Tuh masuk. Iya, yang dia cari itu yang doakan dia. Ibu doakan gak? Nah, apalagi kalau mohon maaf ada yang janda malam hari ini. Banyak. Pak Kades tolong didata. Itu tanggung jawabnya Pak Kades. Kalau perlu Pak Kades datangkan ya kan, grup polisi kah, tentara kah, pengusaha kah datang di acara kampung sini supaya dia tuh tahu kalau di situ banyak janda cantik. Masya Allah, itu tanggung jawabnya Pak Kades. Ya, harus dipikirkan Pak Kades, bukan dinikahi Pak Kades. Maaf ya Ibu Kades, kalau ada Ibu Kades, Masya Allah. Masya Allah. Ya Bu. Iya Bu, kan sudah saya padahi. Kalau suaminya macam-macam, biar Allah yang menghukum. Alhamdulillah. Rasakan kau tuh banyak kejadian. Suami mau cari nafkah tapi bohong sama istrinya. Mau kemana Pak? Mau maksim. Bener. Iya. Kalau kita jinakah tabrakan kita bini-bininya juga, ya kan? Bininya kan sebarang sebut. Sekalinya memang lakinya berjinakah bukan maksim. Dengan pacarnya sekalinya di jalan tabrakan beneran. Rasa awak oto awak rusak, didapat kerja lagi jatuh jinakai bini. Alhamdulillah. Udah. Makanya Pak jangan jinakai bini, ya. Masya Allah Bu, malam hari ini saya minta ridho, doakan suami kita kaya Bu. Iya, doakanlah. Malam hari ini doakan yang ada masih suaminya, cuci kakinya, kalau perlu kita siram setubuhnya. Bapak minta maaf saya Pak, minta ridho saya Pak. Yang suami istri selama ini tuh jalan jarang. Ini yang bersama-mesraan karena bujang-bujang di jalan sini dikit, bercewekan. Ini yang sudah punya suami, sudah punya istri, pegangan aja nggak mau. Ibu harusnya lebih romantis dari anak-anak sekarang. Alhamdulillah. Kalau naik motor tuh yang dipegang itu kuping suaminya dua-duanya. Ayo, noleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu saja ceramah Isra Mi'raj kita malam hari ini. Minta maaf kalau tidak lengkap, minta ridho dunia akhirat. Mudah-mudahan ceramah singkat tadi membuat kita semakin cinta kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا فتاح يا عليم يا رزاق اللهم افتح علينا أبواب الخير
barakatuh wa ni'mat wa rizki wa sihat wa quwwat wa selamat wa jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa ajal bil akhirah bi haqqil Qur'anil azim wa nabiyil karim sallallahu alaihi akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahi ala nafsina wa malina wa ahlina keluarga Sumbersari Loa Hulu Kutai Kartanegara Kalimantan Timur ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf buah nangka, buah durian, buah rambutan, buah mangga, itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Utomo yang telah memberikan tausiah malam ini. Semoga kita dapat membawa hikmah dan dapat melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Dan semoga doa yang kita panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang kelima diisi oleh Bupati Nahdlatul Ulama untuk mensyairkan sholawat Nabi. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma barik lana fi Rajab